Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali sahabat-sahabat Budi di ini podcast Budi. Saat ini saya ingin sekali berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat Budi, pengalaman diri saya sendiri, nggak siapa-siapa. Mudah-mudahan dari pengalaman hidup ini ada sedikit mungkin inspirasi bagi teman-teman. Ya, artinya ini pengalaman hidup yang saya rasakan berangkat dari nol dan akhirnya saya seperti saat ini memang membutuhkan proses yang sangat panjang sekali. Saya berangkat dari keluarga guru, bapak seorang guru, ibu seorang guru. Alhamdulillah hari ini bapak saya masih hadir di usia 88 tahun, ibu saya 80 tahun. Dulu orang tua kami adalah guru di SPG Negeri Kota Tasikmalaya dan cukup dikenang mungkin oleh murid-muridnya. Bapak Nanang, Ibu Nining, ada 5 orang anak dan saya adalah anak kedua. Dari 5 bersaudara ini, 4 ini memang pendidikan, disiplin ilmu itu semua guru. Hanya 1 yang tidak menjadi guru. Dari pengalaman ini saya sangat merasakan begitu luar biasanya saya hidup berangkat dari nama baik orang tua, seorang guru, dan saya sendiri guru matematika saya di SMA Negeri 1 saat itu. Dan perlu kami sampaikan kepada sahabat-sahabat Budi, semangat, keinginan, dan cita-cita itu menjadi hal yang sangat penting. Tetapi semua ini perlu dijalani dengan itikad, dengan niat yang baik. Dan alhamdulillah saya berangkat dari nol sehingga saya mampu berdiri menjadi seorang guru, lalu berubah menjadi seorang wira swasta, pengusaha. Lalu takdir Allah juga saya diberikan kesempatan menjadi seorang kepala daerah, wali kota. 2 periode ini, dari 2012, 2017, dan 2017 sampai 2021. Sahabat-sahabat Budi yang saya cintai, pengalaman hidup ini sangat berarti bagi diri saya, jaga untuk anak-anak kami, mudah-mudahan menjadi motivasi juga bagi teman-teman yang lain. Artinya siapapun kita, berangkat dari manapun, kita bisa mampu lah kita mampu menjadi seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya kalau bicara dari mulai duduk SD saja, saya memang sudah terbiasa. Mungkin dari ibu saya mungkin ya, karena ibu saya dari keluarga pedagang gitu kan. Jiwa itu mengalir dalam diri saya. Saya waktu duduk di SD itu, kalau duduk SD itu ada sekolah pagi, sekolah sore. Kalau pagi sekolah, sore itu saya suka jualan gitu kan. Jualan kacang, jualan permen gitu kan, itu biasa itu. Sampai jualan es saya pernah, gitu kan, kebiasaan. Yang itu dinikmati lah, tanpa terasa. Sampai saya duduk di bangku kuliah. Saya lagi kuliah ini, sampai jualan bakso saya. Dan saya kalau jualan bakso ini bukan hanya sebagai pemilik saja. Kita juga pernah turun ya. Turun sendiri, bikin bakso sendiri ke pasar kita. Sehingga kita tahu, karena kalau nanti pedagang yang dipercaya kita, yang olahnya lagi sakit, siapa yang ini harus kita siap gitu kan. Artinya kita harus bisa mengisi kekosongan itu. Lagi kuliah saya bisa jualan buku gitu kan. Nah ini juga pengalaman luar biasa. Saat itu belum banyak buku-buku yang beredar di sekolah-sekolah seperti sekarang ini.
Saya sudah dari awal sampai ke Bandung, saya bolak-balik naik motor gitu kan. Ke Palasari, buku di sana dibeli. Lalu saya tawarkan ke sekolah-sekolah, SMP saat itu. Lalu juga ke teman-teman kuliah, alhamdulillah. Dan saya masih ingat ini, saya kalau cerita sana, saya tidak punya modal sebetulnya. Modal saya hanya punya motor cicilan itu waktu itu. Kebetulan ibu saya, bapak saya seorang guru. Lalu saat itu saya masih ingat tinggal 80-an lah. Pertama kali itu ada cicilan kendaraan bermotor. Ibu saya ngambil satu, saya minta, saya ikut satu pinjam. Artinya ikut nebeng lah. Artinya kredit, biar saya yang nyicil gitu kan. Ya, berjalan karena butuh modal, akhirnya saya bingung. Saya coba cari modal dari mana gitu kan. Karena penghasilan guru saat ini tidak terlalu besar lah kalau dibandingkan dengan saat ini. Saya jual motor itu. Yang jual motornya ke siapa? Nggak jauh-jauh, jualnya ke ibu saya. Ini yang saya kadang-kadang ketawa. Saya jual ke ibu saya, seolah-olah motor itu sudah nggak punya kreditan, padahal masih cicilan. Sampai orang tua bilang, ini jual ke orang tua, nggak apa-apa, saya butuh. Dan itu orang tua bilang, setelah dijual itu motor masih dipakai oleh saya. Dasar Budi katanya, jual motor ke ibu. Sudah diterima duitnya, motor dipakai lagi. Tapi yang namanya orang tua sayang sama anak, ya itulah salah satu mungkin ikhtiar saya punya modal, sehingga saya terus dengan modal satu buah kendaraan bermotor sambil nyicil, saya terusin. Sehingga saya bisa, ya seperti sekarang inilah gitu kan. Sambil kuliah berjalan, akhirnya saya lulus menjadi seorang guru di SMA Negeri Tasikmalaya. Waktu itu guru SMA Negeri 1 Tasikmalaya, saya guru matematika. Sambil mengajar, karena kebutuhan waktu itu, jujur saja lah, pendapatan seorang guru tidak terlalu besar saya itu. Belum ada sertifikasi seperti sekarang ini. Makanya segala cara, jualan bordir saya buka warung lah, toko kalau sekarang gayanya. Warung saya, sampai juga konveksi, bordir semua, di kamar sendiri. Saya masih bujangan saat itu. Jualan bakso semua, kita lakukan gitu kan. Dan sambil mengajar dengan jadwal yang sangat padat, saya jual beras saat itu. Jual beras ya, kadang-kadang beres ngajar saya belanja beras, cari-cari beras sampai ke Ciamis, ke Banjar saya. Lalu sorenya kita jual lagi. Sampai akhirnya saya dapat keinginan, alhamdulillah dengan modal yang dikumpul-kumpul, sehingga kita punya pabrik beras saat itu. Dan sambil ngajar, kadang-kadang ini yang kadang-kadang saya ya malu sendirilah, saya tidak maksimal sebagai seorang guru, tetapi saya tidak pernah kalau bicara absen untuk mengajar itu tetap ya disiplin untuk sebagai guru, jam pelajaran sudah hadir. Tapi kadang-kadang karena waktu yang padat, lalu beririsan juga dengan jualan beras, kadang-kadang kalau waktunya jadwal ngajar, saya itu beras itu di mobil pickup dibawa ke kantor gitu kan. Sekarang waktu yang mepet tidak keburu bongkar, hanya dibawa. Tapi suatu waktu kadang-kadang sambil mengajar, lihat cuaca yang sudah mau mendung, mau hujan. Wah, ini bahaya ini. Ini beras saya di parkiran bisa kena hujan, ini bisa hancur semua. Akhirnya kadang-kadang 1 jam saya ini mengajar, inilah yang kurang baik saat itu. Saya ngajar, kasih pelajaran, 1 jam lagi saya kasih soal. Kebetulan sekolah negeri anak-anaknya baik semua, jadi nggak pernah ada yang keluar. Kalau saya padahal keluar itu nganterin beras gitu kan. Saat itu kepala sekolah, saya masih ingat kepala sekolah yang luar biasa, almarhum Ibu Mariam itu kan, mengecek mungkin ke kelas, ini mana gurunya, Pak Budi. Budinya kemana? Ada Pak katanya, Bu. Padahal saya keluar dulu sebentar nganterin beras, sehingga saya ketemu sama beliau, saya di punya lanihan itu kan, mana Budi Charles katanya. Jadi saat itu saya disebut Budi Charles. Kenapa Budi Charles? Kencar ngareles katanya. Udah pergi ngilang gitu kan. Ini pengalaman, ya itulah yang kurang baik ya sebagai guru. Makanya saya bagaimana merasakan seorang guru begitu luar biasa, nikmat sekali gitu kan, bisa memberikan ilmu sama anak-anak. Dan saat jadi guru itu saya dagang terus gitu kan, berupaya, semua kita lakukan, namanya jiwa muda gitu kan. Lalu sekitar tahun berapa itu, 90-an, ya, saudara kami kebetulan dari keluarga besar perusahaan yang ternama di Tasikmalaya meminta saya untuk mencoba bantu-bantulah di perusahaan.
Ya, perusahaan yang showroom kendaraan, bukan showroom yang besar saat itu. Saya katakan saat itu saya repot ini, saya punya pabrik beras, saya ngajar dan lain sebagainya, belum pekerjaan di rumah, punya toko, dan saya udah mulai ke angkutan saat itu, angkutan kota. Tapi saudaraku saat itu ya udahlah, yang penting atur-atur jadwal lah, ya Bismillah sajalah. Tapi alhamdulillah dengan tekad keinginan kita bisa mengatur manage waktu hal itu sehingga menjadi sebuah perusahaan yang cukup besar, menjadi dealer yang besar, akhirnya sana terus. Saya juga mengelola, diberikan kepercayaan, mengelola mall gitu kan, lalu mengelola SPBU, mengelola perusahaan bis dan lain sebagainya, sampai bank, BPR, semua kita kelola, ada 9 perusahaan lah. Ya kita geluti saja, kita nikmati, walaupun saya tidak ada pengalaman ini. Saya berangkat dari seorang guru, ngelola beberapa perusahaan yang berbeda-beda, tapi kalau ada keinginan kuat, kita mau belajar, alhamdulillah. Sehingga pada suatu waktu ya kita didorong oleh saudara kita, teman-teman kita di 2007, coba ini nyalon pilkada katanya. Saya pikir nggak usah lah, saya bukan politisi, saya bukan aktivis gitu kan. Tapi saudara kami, teman-teman kami tetap mendorong. Butuh katanya figur yang muda dan sebagainya. Ya saya kata bismillah sajalah. Ya saya bisa bismillah masuk ke dalam partai politik yang saat itu jujur saja, saya bukan ketua, bukan sekretaris dalam sebuah partai politik. Akhirnya pada 2007 ya kita tidak ada niatan sedikit pun saat itu. Jadi orang nomor 1 dalam pesta politik tahun 2007 hanya ingin nomor 2 aja lah. Karena saat itu ada incumbent yang dua-duanya maju. Tapi mungkin takdir berbicara lain, akhirnya pada waktunya akhirnya saya didorong untuk menjadi nomor 1. Waktu yang sangat mepet dan sebagainya, ya pemilu terjadi dan saat itu 2007 saya punya pengalaman kita kalah. Ya, tetapi bagaimanapun pengalaman kekalahan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Kita evaluasi saat itu kenapa kalah, kenapa orang lain menang. Ya salah satu saat itu yang saya evaluasi adalah saya bukan menjadi pimpinan partai saat itu. Jadi agak repot juga akhirnya. Makanya 2012 ada kesempatan lagi. Bismillah katanya, maju lagi. Ya asal syarat aja, kalau bisa jadi pimpinan partai, kita mulai bismillah. Alhamdulillah. Takdir Allah mungkin. Saya menjadi pimpinan partai saat itu, akhirnya kita langsung tancap gas gitu kan. Makanya di 2012, ya ini pengalaman itu kan. Jadi saya punya pengalaman pilkada itu 3 kali. 2007 saya kalah, 2012 saya melawan incumbent, tapi mungkin dengan modal 2007 waktu kalah itu kita jaga, kepercayaan masyarakat kita jaga, ya artinya terus bersosialisasi dengan masyarakat. Alhamdulillah 2012 kita bisa menangkan pesta demokrasi tersebut 2012 sampai 2017 juga kita mengikuti pesta demokrasi. Dan alhamdulillah ini mungkin katanya gitu kan, kita bisa mencetak rekor sejarah di kota Tasikmalaya. Ada incumbent bisa 2 kali menang lagi, alhamdulillah. Dengan pasangan saya, yang terakhir saya dengan Bapak Yusuf gitu kan. Walaupun sahabat-sahabat Budi 2017-2022 masa jabatan kami, saya berakhir di tahun 2021. Ada takdir berbicara lain, ada sesuatu 2021 permasalahan hukum yang harus hadapi, tapi itu menjadi pengalaman hidup saya. Karena saya yakin apapun yang terjadi ini sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin ada kekuatan lain yang mungkin lebih baik untuk saya sendiri, dan ini menjadi pengalaman berharga bagi hidup saya. Tetapi walaupun demikian kita ingin berbagi dengan sahabat-sahabat Budi. Artinya siapapun kita hari ini ya, kalau ada keinginan, ada kemauan dengan niat yang baik, kita akan mampu menggapai apa yang kita harapkan, ya kan? Saya dari seorang anak guru, saya pernah jadi guru, saya pernah jadi pengusaha, wira swasta. Malah dulu tanpa dirasakan balai kota yang dipakai hari ini, dulu memang kita yang bangun dulu.
Ya, artinya waktu saya di swasta saat itu adalah perusahaan kita yang diberikan kepercayaan, saat itu diberikan kepercayaan untuk membangun balai kota. Tidak pernah terpikir, terbenak dalam diri saya menjadi wali kota, nggak pernah sama sekali. Artinya ini menjadi motivasi bagi semua teman-teman, ya, sahabat-sahabat Budi, siapapun kita hari ini, apalagi dalam dunia yang berbeda sekarang, dalam era globalisasi, ya, di mana teknologi begitu luar biasa. Ini kreativitas, inovasi menjadi kekuatan kita untuk mampu menggapai sesuatu yang kita harapkan. Kenapa tidak? Pandemi COVID yang melanda di seluruh dunia hari ini, termasuk di negara tercinta kita, adalah sebuah tantangan. Tetapi saya yakin kalau kita mampu, gitu kan, ini akan menjadi sebuah kekuatan kita. Makanya harapan kami, saya hari ini, walaupun hari ini saya bukan sebagai kepala daerah, tidak duduk di pemerintahan, kita harus mampu memberikan kontribusi, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, memberikan pengalaman, sharing dengan teman-teman, bagaimana kita ingin hidup bermanfaat untuk orang banyak. Dan memang yang sering saya sampaikan, kita harus punya pengalaman. Dengan beberapa pengalaman kita, baik di swasta dengan beberapa perusahaan, pengalaman saya sebagai seorang guru, pengalaman saya seorang kepala daerah, dan ini insya Allah ini akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Karena dan ini yang sering saya sampaikan kepada anak-anak saya punya anak 6, saya sampaikan. Dulu orang tua ini dari nol gitu kan. Kalau kalian hari ini sudah startnya, sudah naik motor dan sebagainya, mestinya harus malu kita. Kenapa kita tidak mampu menggapai yang lebih tinggi daripada saudara-saudara kita atau saya sendiri ini sebagai pengalaman. Ya kan? Dari nol merangkak kalau ada keinginan. Lalu belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan, belajar dari hal-hal kesuksesan orang lain. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua. Jadi sahabat-sahabat Budi, saat ini kita ingin berbagi, sharing pengalaman. Saya tidak merasa ada kelebihan, tetapi bagaimanapun manusia itu sudah diciptakan. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan hari ini kita sudah waktunya sharing, kolaborasi dengan semua teman. Kalau tidak kolaborasi, ya habis kita sekarang. Istilahnya kalau tidak collab kali ini gitu kan. Makanya waktu yang tepat, momentum yang sangat tepat, kondisi apapun kita harus mampu keluar dalam situasi sesulit apapun. Makanya kita mencoba berbagi, sharing dengan sahabat-sahabat Budi, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua, ya. Itu saja mungkin harapan kami, pengalaman yang kami sampaikan ini bukan apa-apa, tetapi pengalaman pernah mengalami sesuatu yang sangat berat dan bisa keluar dari permasalahan, dan kita juga pernah menggapai sesuatu yang menjadi kebanggaan kita. Itulah yang menjadi harapan kami, bahwa sedikit pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat Budi. Karena bagaimanapun saya merasa yakin tantangan ke depan ini akan semakin berat. Kompetisi semakin berat, era globalisasi sekarang. Tidak ada batas di antara kita. Siapa pemenangnya? Dia yang punya keinginan kuat, dia yang punya selalu kreatif, dan dia selalu punya inovasi yang sangat baik. Dia akan tampil dan dia akan hadir menjadi pemenang. Itulah mungkin sahabat-sahabat Budi, mudah-mudahan sedikit pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi sahabat Budi, teman-teman yang lain. Terima kasih. Suatu waktu kita ketemu lagi di ini podcast Budi.